Yang seperti kayak, oh iya belum direkam ya. Yang seperti kita bahas sebelumnya, kalau kita selalu marah setiap hari, batang otaknya anak yang tumbuh, bukan kecerdasannya. Batang otak itu punya dua mode, mode fight atau mode flight. Jadi mode flight itu anak jadi murung, mengurung diri atau kita lari lah ketika kita menghadapi binatang buas. Atau mode fight itu mode yang untuk berkelahi. Jadi kalau anak terlalu dimarahin dari kecil, yang terlatih itu adalah batang otaknya. Neokorteks hipokampusnya tidak cukup terbentuk dengan baik. Kita hadapi sekarang nih, banyak di jalan raya, banyak di kehidupan ini, orang yang sumbunya pendek, cepat banget marah. Itu karena apa? Itu karena waktu kecil yang dilatih adalah batang otaknya. Ibunya selalu marahi, anaknya hanya berkembang di batang otak. Kemudian itu namanya disebut dengan pengasuhan yang buruk atau child abuse. Nah, ini contoh inner child ya. Mungkin juga kita tanpa sadari eh, kita memiliki ini sebenarnya. Ya, ini Gustav Jung ini seorang awalnya adalah muridnya Sigmund Freud, seorang psikoanalisis, tapi dia murtad karena tidak sependapat dengan teorinya Sigmund Freud. Ini salah satu statement dia. Mungkin ada gabungan dari beberapa hal ini, tapi dia kurang lebih membagi 4 kategori. Ya, ini ada yang abandonment, guilt, neglect, atau trust wound. Itu contoh inner child wound, luka batin masa kecil kita yang nanti menjadi kepribadian kita di masa datang. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan jauh lebih besar dari itu. Seperti contoh neglect wounds ya. Pengabaian, penelantaran orang tua atau orang terdekatnya. Pengabaian misalnya begini. Kita punya anak satu, kemudian punya anak berikutnya. Anak berikutnya ini kurang mendapatkan perhatian. Naluri anak itu adalah dia tidak mendapatkan kasih sayang, terabaikan. Ya, kita bisa menyipatinya dengan banyak cara. Artinya melibatkan anak kita untuk sama-sama eh, mengasuh adiknya. Tapi bukan jangan diganggu adiknya. Itu bentuk-bentuk yang pengasuhan yang salah. Jadi lebih baik daripada melarang kita melibatkan dia. Nah, itu contoh misalnya seorang anak yang lagi sayang-sayangnya pengen dekat sama orang tuanya sudah dimasukkan ke boarding school. Dia kayak kehilangan orang terdekatnya. Padahal itu adalah masa yang dia pengen nikmatin bersama ibunya. Apa yang terjadi di masa dewasa? Orang itu ketika ada masalah susah banget move on atau nggak bisa letting go. Jadi kayaknya masalah itu kayaknya dalam banget, susah banget untuk melupakan masalah itu. Juga mempunyai self reward yang rendah sekali. Contohnya ini emosinya mudah tersinggung. Untuk hal-hal yang sepele kecil aja dia luar biasa cukup tersinggung. Tapi di tengah-tengah kerapuhannya itu dia merasa jadi orang yang kuat di hadapan teman-temannya. Menjadi orang yang pengen dianggap kuat. Nah, itu salah satu neglect wound, luka batin anak-anak akibat pengabaian dan penelantaran orang tua. Apakah orang tua bisa diubah? Sangat bisa. Kemarin waktu saya sesi terapi, bukan sesi terapi, ngasih parenting juga di tempat lain, pada bilang begini, jangan-jangan yang perlu diterapi ibunya nih katanya kan. Karena ini parenting memang fokusnya kepada orang tua. Nah, ini contoh nih ya, antara tua dan dewasa. Ada kita jadi orang tua yang tua saja, atau kita dewasa. Kalau tua ya umur-umur sekuen tahun aja. Kemudian kalau mature, secara mental kita dewasa. Apa sih ciri-cirinya orang-orang yang tua aja gitu loh, tapi tidak dewasa? Bahkan dia lebih bocil daripada bocil.
Ketika anak ngalamin tantrum itu kondisi anak nggak bisa ungkapin sesuatu, umumnya 0 sampai 3 tahun, dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu karena kemampuan bahasanya belum baik. Nggak jelas marahnya. Orang tuanya makin marah, makin nggak jelas lagi, nggak jelas apa yang marah. Itu contoh orang tua yang belum dewasa. Kemudian juga nuntut anak harus gini, tanpa mau mengerti perasaan anak. Anak itu manusia juga, sama seperti kita. Kalau kita dimarahin bos kita, kalau kita ditegur agak keras sama teman kita, rasa sakitnya, luka batinnya itu sama sebenarnya. Cuma anak memang pemaaf, mainan berantem kemudian lupa, tapi luka batin itu nggak hilang. Ketika seorang ibu memberikan anaknya kepada Rasulullah, kemudian kencing di hadapan Rasulullah, diambil dengan agak kasar oleh ibunya, kata Rasulullah, air kencing ini dicipratin air selesai, suci. Tapi luka batin anak itu nggak bakal hilang. Rasulullah sangat perhatian banget dengan luka batin itu. Luka batin anak itu, hati-hati. Kita harus menghargai batin anak lebih dari apapun, dari barang apapun. Yang berikutnya adalah ini yang suka marah, ngambung gak jelas. Kadang-kadang kita merasa anak kita kok gak deket sama kita. Kita ada bonding sebenarnya jauh. Marah kasar itu pasti bondingnya makin jauh, ikatannya makin jauh. Ya merasa benar sendiri, nggak pernah mau ngedengerin pendapat anak. Tidak pernah mengakui kesalahan walaupun dia salah. Bayangin Bunda, kalau misalnya kita marah aja di rumah, marah 5 menit aja sama anak, tubuh kita tuh mengalami depresi selama 6 jam. Jadi kalau Bunda misal 15 menit marah atau 20 menit marah, ngedumel anaknya lagi aktif-aktifnya, itu sama dengan tubuh kita mengalami depresi 24 jam. Apalagi perempuan lagi PMS, tahu sendiri kan, hormon kortisolnya lagi tinggi. Kortisol itu hormon ditemukan pada orang-orang yang ngalamin stressing tinggi. Serotoninnya rendah ketika telur dilepas ke dinding rahim. Serotoninnya rendah, maka cenderung orang pasti untuk menutupi kekurangan serotoninnya, tubuh ngasih signal untuk makan yang manis atau karbohidrat, karbo. Bahkan di situ kita lack of magnesium tuh. Makanya orang ada yang makan coklat segala macam itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan magnesium. Nah, apa sih kalau dalam PMS begitu? Ya sudah, kita banyakkan olahraga, makan yang sehat-sehat. Karena kita harus menjaga emosi anak. Menjaga jangan sampai anak luka batin. Surga itu di telapak kaki ibu. Itu nasihat buat orang tua. Kalau surga di telapak kakinya aja ada surga, kurang lebih di mukanya yang senyum terus ada surga nggak? Pasti ada surga. Bukan surga itu di telapak kaki, mulutnya nyinyir. Kalau anak marah, makin marah. Nggak pernah mau ngasih, tidak mau mendengarkan pendapat anak. Jadi surga telapak kaki ibu itu buat ibu, bahwa surga dari ujung telapak kaki sampai ujung rambut itu isinya surga semua. Itu sampai sini ada pertanyaan. Di kolom chat itu nanya, berarti itu yang dimaksud golden age itu 6 tahun pertama kan ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut. Mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya langsung raise hand boleh, langsung open mic. Kalau nggak bisa dilanjut dulu, Min. Oke. Ini contoh untuk ya nanti Mbak Ida. Ini kita ambil kisah Hajar ya. Saya udah pernah ulangin juga sih. Di sini nggak apa ada yang belum dengar mungkin. Jadi ketika Hajar punya anak nih, masih usia balita. Di atas perintah Allah ditinggalkan oleh Ibrahim di sebuah tempat namanya Bakah Kering. Ya, Bakah Kering. Kemudian Hajar tanya, ini kita mau bawa kemana? Ini
Tega kamu meninggalkan buah hati kita di sini gitu kan, di tempat yang nggak ada air, nggak ada pohon-pohonan, hanya ditinggalkan sekantung kecil kurma dan setempat air, apa namanya, kayak air yang dari kulit itu kan. Tapi Ibrahim diem aja karena perintah Tuhan. Makanya sampai Hajar bilang, Allahu amaroka bihaza Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan aku di sini? Naam, kata Ibrahim. Oh, kalau Allah oke, tinggalkan aja. Apa yang dilakukan Hajar untuk melindungi anaknya? Dia berusaha semaksimal seperti dia biasa aja, seperti seorang ibu. Dia lari ke sofa untuk melihat kafilah dari arah Yaman. Dia lari ke Marwah untuk nyari, lihat ada kafilah dari Syria, dari Syam. Berharap ada kafilah yang datang. Tapi poinnya adalah dia bilang, kalau Allah yang nyuruh, pasti Allah akan tolong saya. Nggak usah khawatir. Silahkan pergi, nggak usah khawatirin saya. Keyakinan, keikhlasan kita mengasuh anak atas perintah Allah itu luar biasa. Hajar seperti ibu-ibu biasa, lakukan kemampuan yang dia bisa. Tapi atas keikhlasannya itu Allah menciptakan sebuah keajaiban yang dikenang sampai saat ini. Keluarlah mata air Zam-Zam dari telapak kaki Ibrahim. Antara usaha dengan hasil itu berbeda. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kepada orang-orang yang ikhlas itu sebuah rezeki, sebuah dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Apakah Hajar pernah memperkirakan akan datang seperti air dari situ? Tidak pernah. Bahkan jejak-jejak keikhlasan itu harus dikenang oleh manusia. Allah sendiri yang memaksa seluruh umat manusia di dunia ini untuk haji dan mengikutin sa'inya cara-cara Hajar. Itu bentuk penghargaan Allah kepada Hajar atas keikhlasannya mengawasi anaknya karena ridha Allah. Jadi bunda, kalau bunda membesarkan, mengasuh anak lillahi ta'ala, jejak-jejak ikhlas itu akan ada di anak kita hingga akhir hayat. Allah akan jaga anak kita karena keikhlasan kita menjaga atas nama Allah. Seperti Hajar menjaga anaknya atas nama Allah. Kurang lebih demikian. Ada pertanyaan apa sini? Ada tuh di Mungkin orang tua nggak sadar marah. Betul banget. ya Iya, ada ada pertanyaan pertanyaan tuh. Iya, betul banget. Nah, ini memang dunia parenting ini dunia yang cukup ini ya, cukup harusnya memang diajarkan di pengantin muda dari awal. Lanjut ya. Ini siapa yang nanya saya Pak Ustadz? Saya bukan Pak Ustadz nih. Itu Mbak Ita nanya menghilangkan luka batin. Ya, nanti. Ya, tapi saya bukan Ustadz ya. Nah, ini. Kalau anak udah dewasa gitu, kita udah terlanjur misalnya ya. Contohnya gini. Remaja itu kan posisi tanggung ya. Dijadikan anak udah malu, dijadikan tanggung jawab besar orang dewasa, belum bisa. Jadi, be your child's best friend. Apapun dia cerita, kita satu kali bicara, 1000 kali mendengarkan. Kalau gini, nggak ada bonding, itu nggak ada apa ya, kayak kita selalu nasihat kita itu nggak bisa masuk ke dia, itu karena nggak ada bonding. Jadi kita tuh nggak ada kenyamanan buat dia. Jadi untuk anak-anak yang sudah mulai remaja, yang bukan udah lewat middle age, biasakan kita dengarkan dulu aja, diskusi, arahin dia seperti apa, tahan emosi dulu. Nabi Ibrahim aja, siapa yang nggak tahu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Tuhan untuk menyembelih Ismail? Apa Nabi Ibrahim langsung diskusi dulu dengan Ismail? Gimana pendapatmu, wahai Ismail, tentang perintah Tuhan? Kita mengarahkan anak seperti itu. Jadi pesan Ibrahim berdiskusi dengan Ismail itu harus kita tiru. Bahwa kita apapun diskusi. Bagaimana menurut kamu seperti ini? Dengerin dulu aja, nggak usah langsung meledak dulu. Kalau kita semakin meledak, ya,
maka tidak ada bonding sama sekali. Dia makin jauh. Jadi yang ketransfer itu bukan nilai-nilai yang kita mau sampaikan, tapi yang ketransfer itu adalah emosi kita kepada anak. Siapa nih mic-nya nih? Mbak Ida boleh matiin dulu nggak mic-nya itu siapa tuh? Jadi ingat ya, kalau kita marah-marah nggak jelas, walaupun kita ngasih nasihat, apalagi anak kecil, otaknya cuma bilang gini, mama jahat. Udah bilang gitu. Yang ketransfer itu bukan message-nya, tapi emosi negatifnya. Jadi biasakan nanti kita ajarin caranya gimana supaya bunda, yang penting kan message-nya. Nah ini contoh toxic parent. Ya, Dan volume suaranya bisa dinaikin nggak? kenapa? Volume suaranya dinaikin. Nah, Suaranya nggak ini, mana suaranya ngedaung-daung? ya volume Kenapa? suara Mas Ben dinaikin biar nggak terlalu lembut gitu. Oh ini, aku suaranya pelan ini. Ya agak dinaikin lagi gitu. Udah keras kok Mbak Nah. Udah ya? Heeh. Atau coba volume ininya kali Mbak Nah pakai PC atau handphone. Udah full nih. Oh, udah full. Tapi aku udah keras ya, Fit? Nah udah Iya, sekarang udah. iya keras kok, keras. Waduh, ini mana nih? Mana nih ya? Nah, ini contoh apa ini tadi mana kita ya? Nah, ini ya. Sini ya. Oke, ini cara-cara toxic parent nih. Yang jelas pasti sumbu pendek ya. Self center itu kira-kira ya maunya dia yang dengerin. Dia nggak mau dengerin anaknya, maunya dengerin. Salah treatment. Sering banget anak misalnya maunya apa, treatmentnya apa. Kalau kita tuh anak maunya apa, ditenangin sama handphone. Padahal anak maunya yang lain. Dari kecil, kenapa sekarang banyak orang yang obesity? Kalau kita nangis, bayi nangis, kita nggak peduli kasih susu. Jadi kalau ada kesedihan buat bayi, di subconsciousnya makanan. Atau kita terlalu fully kontrol sama anak. Anak nggak dikasih kebebasan, itu bener-bener anak gak bakal nyaman, posesif. Ngeblame juga, atau justifikasi kepada anak. Justifikasi ini dasar ya kamu ya, memang anak bandel, nggak bisa pandai matematika dan sebagainya. Ada satu luka batin yang saya ngobrol dengan beberapa teman-teman atau beberapa anak-anak ya yang ngalamin luka batin mendalam, itu adalah dipermalukan di depan umum. Nah ini bunda banyak yang nggak sadar nih. Misal kita lagi kumpul nih sama saudara-saudara, lagi ngomongin, si ini gimana? Udah hafal Quran belum? Anak saya mah boro-boro hafal Quran, bikin sambil ketawa-tawa ngomongnya. Anak denger. Padahal kita cuma bercanda ya, tapi anak denger. Ingat ya, itu cedera batinnya luar biasa dalam buat anak. Nggak sadar loh, kita ngomongin lagi arisan, lagi kumpul keluarga, lagi pengajian, ngomongin anak. Ya, anak lagi di pangku kita nih sambil ngomongin gitu, nggak sadar. Atau anak lagi udah ini. Itu menurut penelitian dan saya juga ketemu, itu cedera lukanya sangat dalam buat kita. Jadi hati-hati, jaga sebaiknya luka batin anak. Gimana kalau kita emosi? Jadi bagi bunda yang kerja, sebaiknya sampai rumah itu jangan langsung berinteraksi dengan anak. Sebaiknya ya, sebaiknya. Kecuali kondisi-kondisi tertentu. Kenapa sih? Kalau kita lagi dalam keadaan capek, sumbu pendek itu artinya kelelahan secara fisik dan mental. Itu sumbu pendek. Jadi mandi dulu. Bilang bunda mau istirahat bentar ya 30 menit. Biarin aja. 30 menit istirahat, santai, segala macam. Udah baru relax, baru kita berkomunikasi dengan anak. Itu sebaiknya. Jadi nih ketika kita ada emosi, sadarin nih, kita kayaknya lagi udah kesel nih sama anak nih. Ini jenis emosinya karena anak ini seperti ini. Kita terima dulu nih. Dan ingat ya, memberi ruang. Jadi jangan kita nggak memberi ruang. Kalau di Nabi itu secara fisiologis kalau kita marah dari posisi berdiri kan kita duduk. Kalau posisi berdiri kan posisi commanding ya. Posisi kayak kita jadi superior.
Kita memposisikan Nabi duduk supaya inferior, supaya kemarahan itu turun. Kalau misalnya inferiornya ya berbaring lah, kalau nggak berbaring ya berwudu. Ada banyak cara, artinya kita memberi ruang kepada tubuh kita, menjauhkan antara pikiran dengan perasaan dulu. Kasih jeda dulu. Jadi apapun jangan langsung diledakin. Pasti yang keterima anak adalah negative emotion. Nah, pasti itu. Jadi beri ruang. Kalau kita antara stimulus dengan respon itu langsung sama, itu seperti hewan. Bayangin ya, ada ular kobra, kita serang itu, dia akan nyerang balik. Nah, apa bedanya kita dengan hewan? Kita itu punya ruang. Kita itu punya ruang kebijaksanaan antara stimulus dengan respon. Bahkan Nabi antara stimulus dengan responnya tidak sama, berbeda sehingga orang mengaguminya. Jadi memberi jarak antara pikiran dan perasaan itu artinya memberi ruang. Kasih jeda waktu. Mama lagi marah dulu bentar ya dek, gitu kan. Seperti itu. Nah ini. Anak bisa salah mendengar, tapi tidak mungkin salah mencontoh. Kira-kira gini. Children learn by seeing, not by lectures. Kita nyuruh, ayo sholat. Ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat. Mama kok nggak sholat? Tanggung. Ada kerjaan, ibunya lagi depan laptop. Apa buat anak? Anak itu otaknya memanipulasi sendiri, membuat kesimpulan baru. Berarti mama nggak komitmen, orangnya nggak komitmen, ngomong doang. Di awal-awal, anak kita itu menjadikan kita role model, sangat kagum, sangat nurut. Ketika orang tua memperlakukan anak tidak sesuai dengan ucapannya, role modelnya sudah mulai bergeser. Dia sudah tidak mempercayai lagi. Tandanya apa? Kita udah nggak ada wibawa depan anak kita. Bahkan seorang anak lebih takut kepada gurunya karena gurunya adalah role model baru. Gurunya pun tidak sanggup menghadapi anak di rumahnya karena dia gagal jadi role model di rumahnya. Jadi masalahnya kita nggak sadarin. Misalnya begini, anak berbohong, kita sering nggak sadar kan? Sadar nggak kita misalnya gini, pengemis lah, bilangin nggak ada uang atau nggak ada mamah, gitu kan? Atau begini, anak nangis minta dibelikan permen, dia nggak ada uang mamah segala macem, nggak taunya mamahnya beli tepung terigu, beli minyak gitu kan, katanya nggak ada uang. Nah itu kebohongan-kebohongan itu kan tanpa kita sadarin. Jadi kalau anak kita berbohong, anak tidak pernah bisa salah mendengar, tapi tidak mungkin salah mencontoh. Kalau kita menyerahkan anak kita kepada gadget, begitu banyak betting in internet, dia mencari idol-idol baru. Ini contoh idol lah, ada Siwon, ada Fajar Setboy, itu idol bukan ya? Saya nggak tahu. Jadi ketika mendapatkan masalah, anak itu cenderung melakukan sesuatu mencontoh idolnya. Tuh, ketika adalah terpuruk, otomatis otaknya itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang idolanya. Gitu. Nah ini kalau bayangin ya, di iklan-iklan game itu ada subliminal message. Kita nggak sadar ya. Jadi kalau misalnya video itu adalah 30 frame per second, ya 30 frame per second misalnya nih. Di antara frame-framenya itu sebenarnya disisipin frame-frame untuk iklan. Mau itu LGBT, mau itu drug, mau itu rokok, mau itu yang pornografi. Otak sadar kita nggak nangkep tuh, seperti video biasa aja tuh. Tapi ada kecepatan 30 frame per second, cepet. Tapi otak subconscious kita nangkep nggak nangkep. Makanya otak yang iklan namanya teknik pengaruh non rasional itu, yang gambar-gambar itu di subliminal message ya, mereka gunakan untuk iklan, mau iklan Coca-Cola, iklan macam-macam. Jadi kalau sekarang banyak pendukung LGBT, nggak sadar otak kita itu sebenarnya lagi dimanipulasi oleh video yang disisipin per frame-nya. Kita namain subliminal message, ya kayak gitu. Jadi tolong jaga tuh anak-anak kita, apalagi di masa-masa golden age, masa-masa subconsciousness-nya itu terbuka. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Tadi yang di chat-chat itu mau dijawab nanti ya. Apa ya? Chatnya apa sih? Usia berapa idealnya nama pesantren dari Nisa. Oke, Terus yang bener, menghilangkan bener luka Pak. batin Kadang apa? intonasi pas marah kelihatan walaupun sebenarnya pengen nggak. Iya, sama aja mau pakai body language, gesture juga sama aja. Anak bisa nangkep kok. Oke, lanjut ya. Nah ini seberapa misalnya gini, apakah kita sering nggak sih di sehari-hari ini kita tuh menjadikan Rasulullah sebagai role model? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bener nggak sih kayak gitu? Seberapa sering? Misalnya gini, ada anak berantem nih, kita langsung marah kan? Nggak pernah misalnya. Nah, yang paling bagus itu menurut Rasulullah itu sabar itu adalah menahan emosi. Jelasin tuh, sabar jangan marah dulu. Atau Rasulullah pernah perang nih dalam sebuah peperangan, Rasulullah menang di perang namanya Perang Badar. Sahabat bilang kita ngalamin kemenangan, tapi Rasulullah bilang apa? Razakna minal jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kita tuh baru baru dari perang yang kecil menuju ke peperangan yang besar. Apa ya Rasulullah? Yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, misalnya anak ada fatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, ini anak-anak buang sampah. Makan itu kita harus baca bismillah karena akan setan juga akan makan. Kayak gitu-gitu tuh seberapa sering sih kita? Apa nggak pernah? Apa nggak ini? Jadi karena serbuan iklan subliminal message, kemudian iklan-iklan yang dari TikTok dan segala macam, nah kita juga harus mewarnai kehidupan anak kita dan menjadikan Rasulullah sebagai role model. Ini contoh toxic mindset. Ada yang pernah tahu nggak kisah gajah sama burung elang ini? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu dulu nggak? Saya tanya dulu. Jadi gini, ini gajah waktu kecil diikat kakinya di rantai. Ya. Dia coba untuk keluar nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dia punya keyakinan, punya belief system bahwa rantai ini nggak bakal bisa dilepas. Kemudian dia coba tuh, baru dikit aja udah nggak bisa. Gitu. Padahal gajah usianya semakin besar. Ya. Sekali senggol aja tuh lepas tuh. Tapi dia tidak lakukan. Karena apa? Dalam belief system dia tidak mampu. Anak kita tuh cerdas luar biasa. Tapi dogma-dogma belief system, kamu nggak pandai di matematika, kamu orangnya error, kamu macem-macem. Itu yang membatasi anak kita untuk bisa berkembang. Jadi justifikasi yang tanpa kita sadari nih terhadap anak yang waktu main game, waktu lagi nonton apa segala macam, belajar matematika ketakutan nggak bisa, kamu dasar bodoh sama matematika. Nah itu apa yang terjadi? Itu menjadi toxic mindset di otak kita, di otak anak kita, sehingga dia tidak bisa berkembang. Atau juga seperti burung elang nih, seekor elang meninggalkan telurnya, dirami sama ayam. Suatu saat lagi jalan-jalan gitu, si anak elang itu ngeliat itu burung gagah banget ya, bisa terbang, punya kekuatan segala macam. Padahal dia tuh elang. Anak kita tuh elang yang punya kekuatan, punya power. Apa yang membatasi anak kita menjadi ini? Karena pengasuhan yang salah, mindset yang tidak sengaja oleh kita. Nah, mindsetnya maksudnya gini. Tadi ya. Nah, ini yang kita sering itu adalah negatifnya ini nih. Mana ya? Kalau saya nggak dapat negatifnya tadi ya. Nah, ini nih. Kita itu selalu bilang gini. Otak kita kan nggak bisa nangkap informasi negatif nih. Karena dalam bentuk image. Coba kalau saya minta ibu bayangkan ketoprak atau ibu bayangkan gado-gado. Saya bilang gini, tolong jangan bayangkan gado-gado. Pasti dibayangkan gado-gado. Jadi ketika bilang jangan nakal, maka yang ketangkep sama otak anak nakal. Jadi jangan gunakan kalimat negatif
untuk melarang anak. Atau kadang-kadang kita sifatnya itu kuratif. Kamu nanti kalau ke situ jatuh, nah itu kuratif tuh. Harusnya preventif. Dek, hati-hati ya lewat sininya nih, pelan-pelan ya jalannya, kayak gitu. Kebanyakan orang tua itu sifatnya kuratif. Jadi jelasin langsung, nanti kamu jatuh loh. Nah, udah jatuhnya dulu tuh. Ya kira begitu. Jadi mulai sekarang perbaikin dikit-dikit ya. Nah ini saya baca udah cukup lama nih dari Prof. Walter, Stanford University. Jadi marshmallow test ini kira-kira ada beberapa anak ya dibagi dua kelompok, bukan dibagi dua kelompok, secara alami dibagi dua kelompok. Diberikan permen, dikasih tahu nih, deh kalau makan permen ini katakanlah 15 menit, kamu cuma dapat satu nih. Tapi kamu kalau tahan 15 menit, kamu dapat dua. Ini anak macam-macam nih, ada yang mulai mencium lah, ada yang jilat-jilat, waduh udah nggak tahan nih. Dari itu terbagi dua kelompok, anak yang makan duluan sama anak yang bisa menahan gratifikasi. Akhirnya Prof. Walter ini teliti lagi berpuluh-puluh tahun, lihat perkembangannya. Apa yang terjadi pada anak yang tidak bisa menunda? Yaitu cenderung obesitas, cenderung kesehatannya buruk, pendidikannya biasa, dan emosinya tidak stabil. Berbeda dengan anak yang bisa menahan. Dia problem solver, stabil emosinya, confident, pendidikan, dan karirnya cukup baik. Jadi menunda kepuasan untuk kepuasan yang lebih besar itu di masa mendatang, itu harus dilatih oleh anak kita. Dalam terminologi modern, dosa itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa menunda. Pemerkosaan misalnya, tidak bisa menunda dulu kenikmatan, dia langsung main proses. Pencurian, korupsi, itu semua bentuk-bentuk orang mau instan aja. Jadi apapun misalnya, kita punya anak, mainannya, kesayangannya rusak karena ulahnya dia. Kita harus hargain dia proses, tidak bisa langsung dibelikan, walaupun dia nangis. Kita kasih buat agreement, misalnya gini, Dek, kamu harus gini dulu, baru mau beliin. Kita harus komitmen dengan itu. Jadi, latih anak untuk menghargai proses. Tidak bisa dilakukan secara instan. Sekarang ini kan dunia pengen instan. Cara cepat menurunkan berat badan dalam 3 kilo, dalam 3 bulan 10 kilo. Wah, rame, beli herbalnya macam-macam. Itu semua instan, nggak pernah hargain proses. Karena dunia berkembang secara cepat, kesehatan mental rusak. Anak udah bisa hafal Quran, diposting di Instagram, yang lain kritik. Wah, ini anak saya belum, segala macam ini gini. Anak beda-beda, anak kita unik. Dunia kan tidak seindah Instagram. Kita harus tahu kenapa anak kita itu. Gali anak kita. Jangan dimarahin dulu. Kenapa? Apakah learningnya yang salah? Apakah anaknya punya kecerdasan yang lain? Nanti kita bahas. Nah ini Howard Gardner dari Harvard University. Saya juga pernah baca bukunya, keren juga nih. Saya kagum juga nih sama orang ini, termasuk yang saya kagumi. Jadi sebenarnya dia baru menemukan 8 kecerdasan. Sebenarnya banyak banget kecerdasan pada anak. Banyak banget. Dia temukan secara umum itu ada 8. Nah, anak kita itu secara alami oleh Tuhan diberi bakat-bakat seperti ini. Masalahnya dunia pendidikan kita hanya mengakui dulu ya, itu IQ saja, kecerdasan IQ, orang pintar matematika, pintar fisika, itu orang pintar. Padahal ada kecerdasan-kecerdasan lain. Ada verbal linguistik. Nah, anak kita tuh di mana posisinya tuh? Apakah di logical matematika, apa di visual spasial sebagai arsitek, atau di verbal, pemimpin, atau menguasai bahasa, atau sebagai atlet, kinestetik, atau interpersonal, misalnya berkomunikasi dengan banyak orang, atau intrapersonal, lebih kepada perenungan apa segala macam, atau musikal. Semua ini sebaiknya dikemas dalam Islamic Spiritual Intelligence, tauhid, karena ini akan mewarnai semua kecerdasan anak kita. Tapi harusnya kita tahu dulu kecerdasan anak kita di mana. Ini optimal learning set kayaknya kemarin udah mana ya? Mana? Ya, di ini sedikit kayaknya di Ya, sini. jadi
Jadi optimum learning state ini kondisi yang paling ideal untuk belajar. Anak itu sebenarnya optimum learning state kapan saja bisa terjadi pada anak. Beda sama orang dewasa ya. Optimum learning state itu kayak dia udah timeless, ya, udah lupa waktu, fokus banget ngelihatnya, kreativitasnya bangkit, dopaminnya pun keluar, des 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 gitu. Jadi itu dia kayak flow banget, flow state gitu kira-kira. Ini bahasanya hyperfrontalis transient dah kalau gitu. Ini yang paling enak tuh lagi flow state. Nah, kalau pada anak itu cuma kita menyiapkan 3 kondisi. Emotional safety dalam keadaan anak secara emosional itu aman, dari fisikalnya dan dari environmentnya nih, lingkung ininya nih, tempat-tempat mainnya segala macam. Lepas dari itu, kasih challenging activity yang membuat dia untuk apa-apalah. Nanti ibu bunda bisa carilah yang buat anak challenging. Dikasih itu, anak udah masuk optimum learning state, cepet banget masuknya. Jadi 3 persyaratan ini secara emosi aman, ya, nggak ada tekanan siapapun, nggak ada misalnya dalam tekanan mental apapun, fisikalnya juga pun aman. Maksudnya tempatnya jangan dekat-dekat jalan yang dia juga takut. Lingkungannya itu dengan fasilitas yang bunda siapin aja. Cari challenging activity, mau main apa, jenis apapun. Itu anak dalam keadaan optimum learning state. Nah, kenapa sih kita perlu melatih anak untuk kenapa kita sebaiknya memberikan storytelling pada anak sebaiknya terutama pada menjelang tidur ya. Ini beberapa penelitian mengatakan terutama di imajinasi anak ya. Bisa membantu untuk memboost brain development-nya. Kita juga karena kita bercerita dengan anak, interactive learning-nya juga ditingkatkan, good listening. Tentu saja vocabulary-nya akan nambah ya anak pelan-pelan ya. Dan anak itu dilatih untuk memahami orang lain. Ya, tentu saja akan mengurangi stres, membangun komunikasi dan sebagainya. Tapi itu semua untuk melatih imajinasi anak. Latih anak untuk coba tolong untuk mencari ini kira-kira ada hikmah, bukan hikmah ya, apa ya, pelajarannya apa gitu lah kira-kira. Jadi dilatih anak ini membayangkan si tokoh itu seperti apa. Walt Disney itu kan kira-kira gitu. Dia punya imajinasi luar biasa, dia tuangkan imajinasinya. Terus ketika dia meninggal, seorang yang bilang, aduh kalau dia lihat aja seberapa besar nih, kalau nggak salah buat Disney-nya, saya kalau salah tolong saya koreksi. Dia pasti akan kagum. Kata istrinya enggak. Dia sudah punya imajinasi. Apa yang Anda lihat sekarang ini udah ada di imajinasi otak dia. Dia kekuatan imajinasi. Jadi storytelling itu melatih anak kita untuk berimajinasi. Banyak kan kisah-kisah dalam Islam nih, misalnya belajar kelembutan dan kejujuran dari Abu Bakar, tentang keberanian dari Umar, tentang hikmah, tentang bisnis dan kedermawanan, kita bisa belajar Abdurrahman bin Auf dan sebagainya kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh ya, kisah inspiratif yang boleh kita contoh. Imam Ahmad bin Hambal itu luar biasa ya, kitab Al-Musnadnya itu menurut saya kitab paling lengkap menurut saya, dan itu juga dia hafal jutaan hadis. Yang bedain antara Imam Ahmad dengan lain itu adalah ibunya, Sofia. Ya, selain membangunkan sebelum subuh, menuntunnya dia ke masjid, ngajarin ilmu, membiarkan anaknya atau mendorong anaknya untuk mencari ilmu di tempat lain. Satu hal, kalau kita nih orang tua, begitu kita punya bayi itu, ketika kita mau sholat, bayinya diletakkan di tempat tidur. Tapi apa yang dilakukan oleh Sofia? Dia malah menggendongnya saat Imam Ahmad masih kecil. Jadi waktunya untuk dekat dengan Tuhan, dia ajarkan dengan cara menggendong Imam Ahmad. Itu yang beda dari kita saat ini. Contoh nih, Nancy Elliot juga sama. Apa yang dilakukan oleh Nancy Elliot? Apakah dia seorang yang cerdas ketika dia memutuskan untuk menjadi guru pribadi Edison? Edison ini kira-kira kan disleksia. Dikeluarkan dari sekolahnya, alasannya ya mungkin dia lebih cerdas lah atau macam. Intinya gue nggak sanggup deh ngajarin anak nih gitu kan, bodohnya minta ampun. Kata ibunya begitu terima surat dari sekolahnya, oke,
Saya jadi gurunya Edison kalau gitu. Apa sih yang dilakukan? Dia cuma menyiapkan fasilitas apa yang dia Edison butuhkan. Ya, jadi memotivasi. Kegagalan itu kan bahasanya kalau saya bukan gagal, saya belum menemukan cara yang tepat. Nah, kira-kira kita cuma feedback itu bukan gagal. Jadi orang tua sebagai fasilitator bagi Edison, ibunya terutama. Ya, jadi kalau emang dia menyukainya, ya sudah kerjakan. Aku yang fasilitasi. Bahkan ketika Edison pertama kali belajar buku sains, dia mengalami kesusahan yang luar biasa. Ibunya yang mengajak Edison ke profesor pengarang buku untuk minta penjelasan. Luar biasa. Jadi kita sebagai orang tua, as a facilitator aja. Anak itu punya kecerdasan yang luar biasa untuk mengeksplor apa yang dia inginkan. Selama kita memberikan tadi beberapa persyaratan environment-nya. Demikian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Lanjut ya, kalau nggak ada ya. Ya, apa sih tujuan pendidikan Islam? Ya, kira-kira kita pengen dong insan kamil. Ya, ada kasus kan banyak kan. Ya. Orang tua yang ribut sama anaknya sampai anaknya tuh kayak merasa, aduh, kapan ya mamah mati gitu kan? Kapan ya mama meninggal? Itu bukan kisah bohong, itu kisah nyata, nyata. Terus kita diskusi ini kenapa nih anak kita kan ternyata bondingnya anak orang tuanya marah terus. Padahal di hadis Bukhari Muslim itu ketika kita meninggal ya ada 3 yang masih menjadi sodakoh jariah. Salah satunya adalah doa anak soleh. Kira-kira kalau orang tuanya bondingnya jauh, siapa yang mendoakan kita selain anak kita? Teman kita, tetangga kita, teman kerja kita, nggak ada. Anak kita sebagai investasi kita. Ibu meninggal, tidak ada yang anak tidak mendoakan. Karena selama ini parenting kita, pengasuhan kita menggunakan cara-cara yang salah tanpa kita sadari. Ternyata anak bondingnya sangat jauh. Jadi yang disebut dengan sodakoh jariahnya itu malah hilang, malah yang muncul adalah negatif emotion jariah yang ketransfer secara terus-menerus ke anak sampai anak dewasa kekesalan kepada ibunya. Jadi hayati lagi. Jangan sampai kita saat meninggal tidak didoain oleh anak-anak kita. Nah ini ya, ini sebelum kita bahas tentang yang Islam, kita lihat dulu ya behavior anak tuh seperti apa sih sebenarnya. Ada kala anak selfish, terutama 0-3 tahun. Selfish tuh ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa anak itu kayaknya pokoknya harus gini, ada yang pokoknya gini kira-kira gitu. Kenapa sih mereka selfish? Jadi Tuhan itu sudah menciptakan sebuah program namanya selfish pada anak. Selfish terjadi karena pembatasan orang tua yang luar biasa. Nggak boleh ini, jangan deh nanti gini, jangan gini. Akhirnya untuk mendukung perkembangan otaknya yang lagi meledak, ya, dendritnya lagi berkembang nih. Ada yang mengatakan bahwa berapa miliar sel, berapa triliun sel per detik itu cepat banget. Tuhan mengaktifkan mode selfish karena untuk mengimbangi kecepatan anak. Jadi selfish itu adalah program Tuhan yang menciptakan ketika kita tanpa sadari terlalu membatasi anak, terlalu posesif, terlalu protektif, apalagi anak satu-satunya misalnya. Nggak boleh ini, takut terjaga ini segala macam. Anak kadang-kadang pokoknya deh, nah kira-kira begitu. Pokoknya udah, itu sebenarnya program yang diajarkan Tuhan. Atau anak hiperaktif, kita nggak sadar tuh. Hiperaktif itu terjadi karena ledakan dendrital yang luar biasa. Itu anak cerdas. Cuma memang kita nggak sanggup menciptakan seorang leader. Pengen ya? Anak yang suka ngeyel gitu kan. Menurut hasil penelitian, itu anak itu cenderung seorang leader. Nggak bisa dia gampang menerima pendapat itu. Nah, sementara kita pengennya
itu perintahnya itu satu arah, nggak pernah dua arah. Anak-anak yang cenderung ngeyel itu cenderung menjadi pemimpin hasil penelitian. Nah, kemudian beri anak itu cause and effect. Jadi di anak itu kalau misalnya gini ya, misalnya dikasih opsi, nggak mau mandi ada opsi ini, ada opsi ini. Begitu opsi yang udah disetujuin itu harus komitmen orang tua dengan anak. Jadi anak itu pasti dikasih opsi, pasti opsi yang terakhir. Ya nggak apa-apa, tapi kita harus komitmen terhadap anak. Atau ada lagi nih anak yang nggak mau makan, pengennya main apa segala macam. Ya sudah, karena itu memang fase 3 tahun pertama adalah fase multitasking, lagi pembentukan di korpus kolosumnya. Jadi ya sudah, kalau habis makan mainan di samping aja kira-kira gitulah. Atau ada anak yang kalau makan tuh lama banget ngemut. Lama nih, kapan beresnya sih dia makan di mood mulu. Ngemut itu sebenarnya instingtif tubuh bahwa sistem pencernaannya belum kuat menerima makanan itu. Ya, artinya gini, memang Tuhan membuat dia untuk instingtif mengemut karena pencernaannya belum kuat. Salah satunya itu. Nah, harus dicari nih masalahnya nih, apa? Kalau begitu, ibunya jenis makanannya yang bisa masih kuat buat pencernaannya, terutama 0-3 tahun tadi itu. Itu terjadinya pasien 0-3 tahun. Setelah itu enggak sih. Karena pencernaan udah kuat. Jadi, kita kan selalu nyalain anak kan, kita nggak mau tahu. Nggak pernah evaluasi apakah ada bosan juga anak di tempat itu, jenis makanannya, kita nggak pernah tahu. Kita pengennya anak tuh ngemut. Ya, ini hal-hal yang mungkin kita nggak sadarin. Ini sih masalahnya. Atau juga anak tuh sering berbohong, makin berbohong makin bohong. Karena dia apa? Kalau dia jujur pasti dimarahin. Kalau dia cerita apa adanya ke orang tua pasti dimarahin. Harusnya ya misalnya gini, dia mencuri itu nggak bisa toleransi, ya kan? Tapi bilang ya, kalau dia pertama kali sampai dia bercerita sejujur-jujurnya, itu pertama harus dikasih apresiasi. Pertama, bahwa jujur itu hebat. Macam kasih apresiasi. Yang kedua, kita buat komitmen dengan anak kita. Jadi jangan sampai kita langsung meledak marah. Karena itu akan mencederai. Dia tidak akan bakal jujur. Karena di otaknya itu, di subconsciousnya, belief systemnya, jujur itu tidak mengenakan. Ya, jadi atau nah ini bersikap adil nih. Kadang-kadang kan kita antara kakak dengan adik, kakak suka ngalah adik, itu cedera loh. Saya pernah nemuin kasus loh, yang anak cedera itu gara-gara adik dengan kakaknya itu urusan sederhana. Kamu ngalah dong sama adik kamu udah gede segala macam, nggak bisa. Anak misalnya gini, adiknya ngambil mainan segala macam. Umur 8 tahun anak belum bisa bedain antara milik orang lain dengan milik dia sendiri. Harus diajarin mulai pelan-pelan. Ini milik kakak segala macam. Atau orang tuh paling gampang begini, daripada ribut beliin mainan sama. Itu salah juga. Karena nggak ngelatih anak untuk kerjasama, untuk menghargai orang lain. Mainnya beda-beda aja, nanti boleh pinjem, boleh apa. Jadi ngebuat teamwork dari awal. Nah, kecenderungan orang tua daripada pusing, ya udah beliin mainannya sama aja. Kira-kira begitu. Itu contoh-contoh ya. Yang misalkan memang belum pantas, gimana ngelarangnya misalnya kelas 1 SMP, tapi nah ini nih ya nanti ya sekalian ya. Jadi gini, sebenarnya tadi itu kalau udah kan kelas 1 itu masuk remaja kan ya Mbak Ita, masa remaja. Jadi di masa itu kita dengerin dulu kenapa anak tuh mau seperti ini, mau seperti ini. Nah itu tuh dengerin dulu. Kita mau pengen dulu dia pendapatnya seperti apa. Ya. Karena kita udah meledak dulu apa yang terjadi. Misalnya gini, ternyata dia mau ke sekolahnya seperti apa. Sama-sama cari solusi buat kita. Jadi dengerin anak dulu yang tadi saya bilang itu, 1000 kali dengerin, sama-sama mencari solusi. Ya. Kita kadang nggak tahan sih. Yang orang tua itu memang apalagi perempuan ya, udah PMS, udah capek apa segala macem ya. Suaminya juga ada setengah-setengah rese gitu kan. Memang itu luar biasa. Itu ibu itu memang luar biasa ya. Makanya penghargaan buat Hajar tuh jejak-jejak keikhlasan kaulah itu luar biasa. Jadi lebih baik kalau masa remaja itu dengerin dulu. Maunya apa, kita diskusi pada anak, jadikan anak itu sebagai partner. Jangan langsung ngebentak dulu. Nanti kalau udah anak kita marah, pasti tadi itu bondingnya nggak ada. Nanti dia akan ceritanya pada orang lain. Jadi kalau kita otoriter juga nggak boleh,
permisif juga nggak boleh, apa aja dibolehin nggak boleh juga. Jadi kita atur tuh. Tapi yang penting message-nya, jangan marah dulu lah, kira-kira gitu. Nah, ini education-nya mana tadi ya? Nah, bentar ya, next. Nah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, baik mental, kejiwaan, dan sebagainya. Nah, ini dah. Generasi-generasi sekarang banyak banget kan? Pembunuhan, narkoba, gantung diri, kemudian perkelahian pelajar. Itu nggak sadar loh. Itu bisa juga dari role model yang salah, tonton anak salah, atau kita terlalu marah-marah sama anak, nggak ada bonding sama anak. Jadi anak lebih cenderung ngikutin teman-temannya. Karena orang tuanya tuh kalau diajak diskusi marah luar biasa. Saya tuh waktu anak saya SMP bilang ada suka sama perempuan, saya nggak marah. Yo kita ngobrol sebagai as a gentle nih, sama-sama Abi sebagai orang laki-laki juga. Ngobrol sama, terus sampai dia kita ngobrol ada keputusan gini, kayaknya belum dulu ya Bi, kan harus gini. Ini sampai dia memutuskan sendiri gitu loh. Belum pantas gini-gini ya gitu, nggak apa-apa gitu kan. Kalau udah diputusin, dia komitmen dengan keputusannya. Jadi kalau kita kan pasti udah cenderung, waduh, kamu nih belajar dulu, nggak usah mikir, nah itu jangan. Biarin dulu dia bicara, sambil kita ajak diskusi arahin. Nah, kalau kita jauh sama anak, maka anak mencari kenyamanan. Jadi gini, anak itu nalurinya tuh gini, musuh itu adalah tidak mengenakan, teman itu menyaman. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada tuh orang anak yang nggak dekat sama orang tua. Berarti orang tuanya yang salah, yang nggak buat anak bisa bonding, bisa nyaman. Karena kita udah sumbu pendek, udah marah dulu. Jadi kalau dia lebih cerita kepada dekat sama teman-temannya, bukan dianya ini, karena kita tidak buat nyaman anak kita untuk sebagai curhat, sebagai pemberi guidance, sebagai mentransfer value. Tapi kita negative emotion yang kita transfer. Nah, sebenarnya kan gini, dasar kita untuk semua itu, kalau menurut ulama, ajarin dulu tauhid. Karena tauhid itu apa? Nanti itu bisa melunakkan hati loh. Tauhid. Lukman kan banyak ngajarin nih tentang kalau tentang kisah di Al-Quran yang tentang Lukman itu tentang tawadu, bersyukur, tapi awalnya tetap tauhid. Karena tauhid itu yang rububiyah dan uluhiyah itu mudah menerima nasihat dari orang tuanya. Kan gini, al imanu yazidu wa yanqus. Iman kita tuh turun naik. Ya Rasul, kok iman saya turun naik ya? Kalau dekat dengan engkau itu kayaknya lagi soleh gitu. Begitu di pasar kayaknya lupa gitu. Wajar kata Nabi, al imanu yazidu wa yanqus. Iman tuh grafiknya turun naik lah. Nah, salah satu untuk membooster iman itu kalimat la ilaha illallah. Kalau kita nih ya. Nah, jadi ajarkan anak kita tentang tauhid itu sebagai pondasi dasar. Karena apa? Itu mudah menerima nasihat. Nah, ini contoh Abu Lukman ya. Kisah sering banget nih. Ini Abu Lukman sama anaknya naik keledai. Orang nyinyir. Ini anak nggak menghargai orang tua. Ya kan? Luar biasa nih gitu kan. Ya udah, akhirnya anaknya yang bawa, Abu Lukman yang naik. Anak nggak dihargain banget sih. Orang tuanya kok enak-enak banget gitu kan. Ya udah naik dua-duanya aja kalau gitu. Nyinyir lagi orang nih. Itu nggak kasihan sama keledainya apa? Naik dua-duanya. Nggak ada rasa perik kemanusiaan. Akhirnya keledainya digotong. Punya keledai kok bego banget nggak dimanfaatin. Nah itu. Jadi semua itu nyinyir. Jangan peduli sama orang lain. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Selama kita melakukan pengajaran lillahi ta'ala, insya Allah kita seperti Hajar, meninggalkan jejak-jejak ketauhidan dan jejak-jejak keikhlasan kepada Allah. Nggak peduli sama orang lain, mau segala macam. Anak kita spesial buat kita, anak kita punya keunikan masing-masing. Jangan peduli dengan pendapat orang lain. Apalagi kalau ada orang lain anaknya posting ini, posting, jangan sekali-sekali membandingkan anak kita dengan anak lain. Cederanya luar biasa dalam kalau kita membandingkan anak-anak kita dengan orang lain. Mana polong diiniin. Nah ini kan yang saya bilang, kulu maulidin ladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir suci.
mau menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi, itu orang tuanya, needs environment-nya. Itu sebuah ini. Jadi apapun masalahnya tadi itu, kita melakukannya tanpa kita sadari. Kita nggak sadar tuh bahwa kita melakukan itu kesalahan. Jadi orang tuanya mengajarkan tanpa disadari. Misalnya kayak gini, contoh anak yang tadi berbohong itu kan orang tuanya bilang gitu, nggak punya duit tapi sebenarnya punya uang. Anak nggak bisa menilai, wah ini prioritasnya adalah, ini kan kamu lebih prioritas yang tinggi nih ya, karena kok uang. Anak nggak bisa sampai menganalisa seperti itu. Jadi manipulatif otak anak itu cuma sampai di batas mama berbohong, kayak gitu. Jadi keterbatasan anak itu jadi belief sistemnya itu seperti itu. Nabi itu sangat lemah lembut sekali, ya. Bahkan Zaid bin Harithah ini kan anaknya rada-rada aktif ya, dan suka ngeyel gitu lah. Pernah Zaid itu kan anak angkat Nabi. Pernah disuruh sama Nabi, kok nggak balik-balik gitu kan, nggak balik-balik. Zaid tuh ternyata main sama teman-temannya, kumpul gitu loh. Ada kayak ada apa sih, ada apa kalau di sini tukang-tukang sulap-sulap gitu lah, dilatih gitu kan. Nabi samperin, lihat Zaid lagi itu. Rasulullah cuma nutup matanya dari belakang sambil dipeluk gitu. Terus Zaid langsung lihat Rasulullah senyum aja. Akhirnya Zaid menunaikan apa yang disuruh Rasulullah. Rasulullah sama sekali nggak pernah marah. Dengan halah pun, anaknya Khadijah dari dari suami yang sebelumnya, Rasulullah main gulat-gulatan, apa segala macam. Itu yang sangat wajar. Idul Fitri pertama di Madinah di tahun kedua Hijriah, lagi hiruk pikuknya Idul Fitri, Rasulullah tuh ngelihat seorang anak yang menyepi sendirian gitu. Dua orang anak, menyepi sendirian. Rasulullah lihat anak itu sedih banget. Dari semua keramaian itu, Rasulullah deketin anak, kamu kenapa? Nggak main, nggak punya baju, nggak punya makan. Dia seorang anak yatim piatu. Oke, kata Rasulullah, dibawa, dibeliin baju sama Rasulullah, dikasih makan, nanti bilang ya, ayah kamu adalah Muhammad dan ibu kamu adalah Aisyah. Anak itu langsung senang dan main. Jadi ketika kita berbicara dengan anak kita, kata Nabi, kalau kita berdakwah itu bahasa kaumnya. Kita menggunakan bahasa kaum anak-anak kita. Jangan kita menggunakan bahasa kita. Don't raise your children the way your parent raise you, because they were born for different era, different time. Jangan asuh anak kita sebagaimana orang tua kita mengasuh kita dulu. Karena mereka dilahirkan pada zaman yang berbeda. Kalau sekarang zaman TikTok, orang ngasih edukasi lewat TikTok. Anak lebih cepat nangkepnya ketimbang kita ngasih materi-materi zoom-zoom seperti ini buat anak. Nggak menarik buat mereka. Menggunakan bahasa remaja, masuk dulu ke dunia remaja, seperti apa sih? Kita pahami dulu. Jangan satu arah, jangan. Kita cuma menduplikasi inner child wound kita yang kecil itu, yang salah itu ke anak kita. Tanpa kita sadarin. Sebenarnya orang tuanya juga punya cedera luka batin yang dalam tuh waktu itu. Diduplikasi kepada anak kita. Itu kira-kira. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tadi inilah, apabila anak Adam mati, terputus. Kecuali tadi itu. Salah satunya adalah amal soleh. Nah, ini kita belajar PAUD sekarang ya. Sebenarnya PAUD udah bagus banget di dunia kita. Cuma memang ada berapa yang kali hitung itu kalau menurut penelitian kurang tepat buat ini. Kalau dipaksakan ya, seperti Dr. Ahmad Suryawan ini bilang nih, anak itu nanti otaknya nggak bisa bekerja secara runut karena udah belajar kali hitung di awal, gitu kan? Apalagi dipaksakan. Bahkan Daniel Goldman, bukunya kan luar biasa nih ya, tentang emotional intelligence. Kesuksesan anak itu sebenarnya ditentukan oleh emotional intelligence di masa akan datang. Jadi kayak empati, kesabaran, peduli, determinasi, kesungguhan itu belajarnya di sini. Masalahnya kita itu langsung dijilin informasi tanpa ngebentuk karakter building, tanpa ngebentuk emosi anak. Nah itu padahal yang awal-awal dibentuk di awal. Itu menjadi akhlak, menjadi karakteristik kita di masa yang datang. Daniel Goleman bilang, orang yang sukses itu rata-rata IQ-nya kok nggak tinggi-tinggi banget kok. IQ average mungkin 110.
sukses secara finansial tuh jarang banget orang yang punya IQ tinggi. IQ tinggi terbatas lah, mungkinnya seperti Albert Einstein dan semacam ya. Tapi secara umum kebanyakan orang anak-anak itu yang punya emotional intelligence-nya yang baik. Itu misalnya tadi itu kontrol diri, determinasi, diajar kesabaran, dianggap proses segala macam, itu yang terjadi. Nah, Rasulullah bilang begini nih di hadis Tirmizi ya. Keringat anak kecil, bermain anak kecil tuh menambah kecerdasannya di masa dewasa. Masalahnya kita tahu dipaksakan. Dunia anak tuh dia main. Di main itu berkembang banget tuh connection di otaknya itu. Jadi sinapsis itu adalah menandakan tingkat kecerdasannya anak. Semakin anak bereksplorasi, maka sinapsisnya makin tinggi. Jadi dari 6 sampai ke sana, dunia pendidikan kita tuh mendegradasi kejeniusan anak dengan pola pengajaran satu arah. Padahal kata Nabi, udahlah dunia anak dunia main dah. Nggak usah langsung transfer knowledge macam-macam. Ntar dulu. Biar kebentuk kecerdasannya, diblok mentalnya. Setelah itu gampang belajar. Ya nih, keringat anak kecil menambah kecerdasannya di waktu dewasa. Sampai sini ada pertanyaan? Bu moderator, izin ke toilet ya, Bu. Silahkan, silahkan. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa di drop di chat atau nanti langsung open mic aja kalau mau langsung. Mbak Ita, banyak Mbak Ita, kok kereta tinggal di mana? Motor dengan kereta ini ya, dia pengen naik kereta biar nggak kayak anak mami. Mbak Ita di Aceh? Medan kayaknya itu. Oh Medan. Kalau di Aceh motor itu nyebutnya kereta. Oh berarti bener ya, Mbak Ita Aceh ya? Oh bener nih. Makanya naik kereta, aku tadi bayanginnya naik kereta. Naik kereta. Parkirnya repot. Kereta api. Kereta api. Halo Mbak Wiwit. Ada Mas Didi juga. Halo teman-teman semua. Maaf telat Mbak masuknya. Nggak apa-apa Mbak Wiwit. Tadi sempat ketiduran. Mbak Nana, kita boleh dapat ininya nggak sih? Eh, Slide-nya. Boleh? Ya. Boleh ya? Sudah selesai, jadi kita share nih slide-nya. Oke, makasih. Sama-sama Mbak Tia. Kira-kira penjelasannya terlalu cepat? Enggak kan ya? Enggak sih. Sebenarnya mau nanya sih, cuma slide-nya masih banyak nggak ya? Kayaknya enak dengerin dulu. Oh iya, iya oke. Iya. Sebenarnya nanti. ada sesi praktek juga nanti yang seperti tadi ya. Tapi belum deh, belum sampai. Udah sampai ini Slide berapa? Sekarang 59 dari 80 ya? 90. Oh iya, masih banyak. Nah, kita Kalau mau nanya nanti sebutin nama dan asalnya dari mana ya. Mbak Tia mau nanya, itu Mbak Ita juga nanya di chat ya Mas Ben. Mbak Tia mau nanya cuman mau dengerin dulu katanya. Oh, oke. Dokter Ben, berarti ini masih ada 2 sesi lagi ya? Kayaknya nggak deh Mbak, satu aja kayaknya. Satu sesi lagi deh pasti. Oke, lanjut ya. Yuk. Lanjut. Oke, nih gimana sih ngebuka potensial anak? Ini gambaran serumnya ada dengan habit, kebiasaan, dengan hypnoparenting, dengan DNA. Kita tahu personality anak, ada multiple intelligence, kita harus tahu dulu. Kemudian learning style. Nah, ini penting juga learning style. Kenapa sih kita harus tahu learning style anak? Nah, supaya potensinya meledak. Nah, ini habit dulu ya. Dari pikiran, kemudian menuju sebuah tindakan dilakukan secara berulang-ulang jadi habit. Karena itu jadi habit, orang nyebutnya itu karakteristik kita. Karakteristik kita itu menjadi takdir kita.
takdir itu di dunia, di akhirat juga merupakan takdir kita. Jadi kalau salah instalasi value anak dengan tanpa disadari kepada anak, ya, itu ujungnya menempatkan dia di surga apa di akhirat, di surga apa di neraka. Itu konsekuensi logis dari salah pengajaran, terutama di golden age. Nah, kemudian apa sih kekuatan habit itu? Semua kita tanpa kita sadarin, kita punya habit. Cara kita merespon, cara kita jalan, cara kita buka pintu, cara kita nyetir mobil, cara kita ngomong, cara kita merespon, cara kita menjawab, cara kita melihat. Itu kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita tidak sadari udah menjadikan kebiasaan. Ciri kebiasaan adalah kita udah nggak mikir lagi. Bayangin ya, kalau itu nggak disimpan di subconscious kita, kebiasaan itu, kita makan sekali, kemudian nggak masuk kebiasaan, kita besok cara makan belajar lagi tuh. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, ya, kebiasaan kita menunda pekerjaan, procrastination apapun, itu juga ujungnya dari takdir kita. Nah, biasanya tanda kebiasaan itu ada cue-nya dulu nih. Waktu ada gejala-gejalanya, tanda-tandanya nih. Kita misalnya kalau orang nih ya, lagi jam kerja nih, udah ada tanda-tanda lapar nih. Terus kita kebayang nih craving-nya karena kebiasaan. Kalau Pavlov dulu tuh nggak yang ada insting terhadap anjing itu, kita langsung pengen ngambil sesuatu coklat misalnya, ya. Coklat, kemudian kita reward makan enak. Itu lakukan rutin. Itu lama-kelamaan itu jadi kebiasaan kita. Nah, begitu ada tanda-tanda itu, ada craving tuh apa sih kalau bahasa Indonesia ya? Kayak udah mulai apa sih? Kayak apa ya? Kabita atau apalah, kayak yang mulai apa ya? Kalau orang kita namanya sakau lah, lagi pengennya gitu tuh. Alihkan aktivitas ke yang lain. Tapi di saat itu harus tahu kita tuh aktivitasnya apa. Nah, misalnya gini, kita nih lupa nih naruh kunci mobil. Ya, kunci mobil. Lupa dulu. Itu kan kebiasaan buruk tuh, ya. Termasuk saya juga kebiasaan buruk tuh. Nah, biasanya misalnya paksakan sampai 66 hari, ya, 66 hari, lakukan misalnya paksain gantung kunci itu, gantung kuncinya taruh di gantungan, dipaksain 66 hari. Maka energi yang pertama effortnya luar biasa nih, dari 100% tubuh kita tuh turun sampai di titik 66 itu mulai rata nih. Jadi kita mengerjakannya itu malah kayaknya nggak enak kalau nggak ngerjain itu. Nah, itu udah kebiasaan namanya, ya. Jadi kalau misalnya kita udah di 66 hari itu, menurut penelitian nih di bukunya Charles dan Hick ya. Nah, itu saya pernah baca bukunya tuh, warna kuning tuh. Saya suka banget buku itu. Itu di 66 hari tuh mulai effort kita ini. Kelihatannya emang kayak apapun lah, exercise apa semacam, itu 66 hari pertama itu sangat harus disiplin. Setelah itu tubuh kita udah beradaptasi dan gampang tuh. Jadi untuk melatih anak kita apapun butuh kesabaran. Jadi latih apapun dibuat disiplin minimal 66 hari para anak kita. Mau dia disiplin apa, komitmen apa, tentu disusulkan dengan anak ya. Itu 66 hari akan kebentuk. Ya. Walaupun ada penelitian juga mengatakan ya udah 30 hari juga kalau nuansanya tuh sama semua, kayak puasa nih nuansanya sama semua lakukan secara bersama-sama, secara masif, itu juga bisa terbentuk di 30 hari untuk kebiasaan-kebiasaan yang sedang-sedang. Tapi kalau yang udah mulai berat itu 66 hari. Jadi kenapa puasa Ramadan itu sangat dianjurkan dibanding puasa-puasa yang lain? Karena sifatnya itu massal, gitu kan. Kita environment-nya kebentuk. Teman-teman kita juga seperti itu, kita melakukannya. Kita dengan senang hati dan segala macam, dengan ada reward-reward dari Allah segala macam, itu sebenarnya adalah pembentuk kebiasaan yang sangat baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasakanlah kita mulai dari 66 hari. Kita pun bisa lakukan apapun lah. 66 hari itu adalah turning point buat kita untuk berubah. Nah, contoh ini ya. Kalau siapa bukunya nih? The Seven Habits. Sekarang udah 8. Yang 8 saya lupa apa yang 8-nya. Saya terakhir buku saya cuma 7 tuh. Jadi saya bacanya masih yang 7 tuh. Katanya sudah 8. Jadi kebiasaan yang ini menurut ini luar biasa. Menurut si Stephen Covey ini luar biasa kalau kita punya 7 kebiasaan. Contohnya ya, ini sekilas aja tentang bahas ini.
Misalnya eh, be proaktif. Jadi kemudian kita mempunyai gambaran yang begin with the end in mind. Jadi kita tuh punya big picture dulu nih. Kalau anak kita tuh dikasih big picture, kalau mau jadi apa tuh harus punya big picture-nya. Jadi jangan nggak punya big pictures. Karena itu di otak kita itu ada namanya reticular activated system, GPS-nya otak yang mengarahkan kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika anak udah punya big picture-nya dari awal, nah itu sangat membantu anak untuk berimajinasi dan untuk mengaktifkan reticular activating system yang mengarah kepada yang diinginkan. Ya, kemudian juga ajak anak skala prioritas. Nah, ini juga sama nih, win-win solution. Jadi, sama seperti synergize juga nih. Perbedaan antara anak-anak kita di antara anak-anak negara Skandinavia, anak-anak kita cenderung kompetitif. Tapi di Skandinavia itu cenderung untuk bekerja sama. Jadi, mereka itu punya banyak waktu karena mereka mengerjakan secara bersama-sama. Kerjasama lebih diutamakan daripada kompetitif kalau di sana. Mereka misalnya pekerjaan 50 orang secara sendiri-sendiri sama 50 orang bersama itu hasilnya berlipat ganda kalau 50 itu dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Jadi ini ajarkan kepada kita untuk selalu bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian ya ini juga ada yang sharpen the saw ini kira-kira ya kalau di bukunya sih bilang ada orang yang gergaji aja, terus gergaji makin lama makin tumpul, dia nggak pernah mengasah dulu kira-kira. Pokoknya nggak ada waktu untuk ngasah. Nah, kita tuh kasih anak kita kalau punya strateginya kurang tepat, lebih fleksibel untuk dievaluasi, dek kayaknya kurang tepat dek, harus begini. Nah, sama seperti kita lah, kita harus evaluasi setiap langkah yang kita ambil. Jangan-jangan langkah ini sudah nggak up to date. Harus sederhana itulah. Nah, ini ada beberapa hal yang nih yang cukup luar biasa ya, yang ya ini antara gabungan antara hipnoterapi dengan NLP. Nah, jadi gini, kalau di Al-Quran kan ada bahasa kalau kita berbuat baik akan menuju surga, kalau berbuat jahat akan masuk ke neraka. Itu kiat-kiatnya kan kayak gitu kan. Nah, itu juga berlaku future pacing itu kepada anak kita. Jadi, beri dia pemahaman, kalau kau melakukan sesuatu, itu akan punya konsekuensi. Misalnya gini, kalau kita misalnya selalu membangunkan anak kita menjelang sahur, dia akan nggak bakal belajar tuh. Tapi kalau dia sekali dibangunin, diajarin pasang alarm dan dia nggak bangun, dia tahu tuh konsekuensinya dia harus puasa tapi nggak sahur. Ya, itu belajar tentang future pacing namanya. Jadi melibatkan imajinasi anak, akibatnya kalau kau melakukan seperti ini. Jadi dimarahin, bukan dimarahin, ditegur, dinasihatin, tapi diberi gambaran masa depan. Kira-kira anak akan kebayang dan ajak anak untuk berimajinasi. Dulu ada penelitian ya, bagaimana saya tuh baca artikel penelitian saya lupa ya. Jadi seorang ayah ya membawa anak-anaknya ke tempat apa namanya yang buat narkoba itu rehabilitasi narkoba. Anaknya lihat orang itu pada muntah, pada jijik banget segala macam. Itu anaknya dapat imajinasi kayak gitu. Gak pernah nyentuh yang namanya digoda di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya, tergoda nama narkoba sama sekali enggak. Dia udah dapat big picture imajinasi anak tentang bahaya narkoba. Bahkan anak-anak itu menjadi seorang yang aktivis untuk melawan narkoba. Nah, kita latih anak itu untuk melakukan berimajinasi, melibatkan emosinya, konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Gitu ya. Nah, anchoring itu penting banget ya. Misalnya gini, kita ini juga penting sebenarnya. Kalau kita lagi dalam keadaan seneng banget, kita harus buat anchor tuh. Agar kalau kita lagi sedih, anchornya tuh muncul. Jadi yang muncul tuh kesenangan, bukan kesedihan. Karena anchornya adalah anchor kesenangan. Anchor itu berhubungan dengan situasi, kondisi, state emosi kita. Jadi kalau misalnya gini ya, anak lagi di puncak-puncaknya belajar, kita kasih apresiasi dengan cara menyentuh bagian tertentu, misalnya di pundaknya, kamu pinter, dengan ucapan, itu anchor tuh.
Jadi suatu saat anak sedih, dengan ditepuk aja bagian tertentu, sama dengan waktu ibunya nepuk pada waktu senang, itu kondisi state emosinya bisa bangkit. Jadi emosi untuk motivasi, untuk semangat itu muncul karena dia menarik, mengangker emotion states pada waktu dia senang. Jadi, jangan kalau orang tuanya misalnya anak dapat prestasi, ya cuma biasa doang, ya biasa lah gitu. Enggak, kita harus buat anchor. Gini, Rasulullah itu kalau lagi ngomong sama Aisyah, ya, kalau lagi manja-manjanya, bukan Humairah, tapi Aisyah. Aisyah nggak ada artinya, tapi tuh Aisyah tahu tuh, kalau Rasulullah itu misalnya lagi nasihatin sesuatu, dia bilang ini, minta perhatian nih, wahai anak Abu Bakar. Itu ada anchornya tuh. Udah siap nih. Udah siap nih. Udah gini. Minta perhatian tuh. Misalnya, wahai Humairah, lagi kondisi tertentu. Jadi tuh Rasulullah tuh selalu ngasih anchor tuh. Anchor termasuk ke nama dengan cara nama-nama. Jadi kalau kita misalnya Dede, nah itu berarti lagi anak tahu tuh kondisinya lagi sayang. Tapi kalau lagi anaknya misalnya lagi bandel, sebutin nama tapi namanya misalnya nama lengkap. Kondisi itu harus ada anchornya tuh. Jadi ketika nyebutin namanya aja, anak udah langsung kondisinya, oh ibu lagi mau nasihatin saya nih. Nah kayak gitu. Itu salah satu contoh anchor juga. Itu penting. Penting, jadi ketika anak mendapatkan apresiasi dari kita, ya, lagi di puncak bagusnya, kita buat anchor. Terserah ibu buat anchornya apa. Mau tepuk apa, mau dilus apa segala macam, tapi ada anchor. Kira-kira gitu. Nah, atau dengan coaching questions. Jadi anak itu ya menggiring anak untuk mengasih buat pilihan-pilihan. Jadi kenapa sih Dek kamu tuh melakukan ini tuh kenapa? Gitu kan? Apa nggak ada pilihan yang lain seperti ini? Nah itu dilatih tuh anak tuh. Jadi menggiring anak untuk akhirnya dia mengambil sebuah keputusan pilihannya sendiri. Ya udah deh kalau gitu, nah itu harus komitmen kita jaga tuh. Itu kalau dalam itu namanya coaching questions. Jadi jangan keburu marah dulu. Anak itu kasih di pilihan-pilihan. Anak itu nggak ada kok yang semua anak tuh cerdas kok. Dia tuh berekspresi tuh nggak tahu aja sebenarnya apa yang harus dia iniin. Nah tugas orang tua as a facilitator sama as a guide. Jadi kita mengarahkan tuh konsekuensinya ini. Jadi diberi pilihan-pilihan untuk memilih. Akhirnya dia milih kayaknya bagusan yang ini ya. Iya, gitu kan? Karena kita udah menggiring ya sampai imajinasinya memutuskan sendiri bahwa ini yang terbaik. Yang lebih seperti itu namanya. Nah, kenapa sih repetition itu penting? Jadi kadang-kadang kita beri pendapat anak kita, udah kasih tahu berapa kali kok nggak ini, nggak. Kadang-kadang itu bukan di waktu yang tepat. Kita nggak sadar. Ini bayangin ya, Thomas Alva Edison. Dia bilang, saya bukan 1000 kali gagal, saya tidak 1000 kali mencoba menemukan cara yang tidak tepat. Dia bilang gitu. Tahu kan dengar Kolonel Sanders nih, seorang kolonel yang tua banget. Dia bawa resep masakan keluarganya, ditawarkan ke warung-warung untuk dibeli. Nolak semua. Udah dari tampangnya juga udah nggak meyakinkan. Itu cuma ayam goreng doang. Dia coba berapa kali tuh nggak? Sampai tidur di mobil, di pom bensin. Dia coba 1009 kali. Di 1010 dia baru berhasil. Bayangin tuh. Jadi repetisi itu kata Nabi, ya. Amal-amal itu yang rutin aja pelan-pelan ngasihnya. Jadi itu yang sangat dicintai Allah. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit, pelan-pelan. Jadi jangan merubah anak kita, apalagi nih sekarang nih baru dapat parenting, anak kita yang begini bertahun-tahun kita ajarin, insya Allah langsung pengen diubah seketika, nggak bisa. Pelan-pelan. Selama kita on the track. Gitu kan. Jadi itu kuncinya, repetisi. Saya tuh ngajarin anak saya untuk baca buku ya dulu ya sambil main game. Saya cuma duduk di depan anak saya baca buku. Dia main game nggak apa, biarin. Akhirnya sekarang itu buku-buku international bestseller yang punya saya, yang saya belum sempat baca itu udah dibaca semua sama dia. Nggak perlu saya suruh tuh, udah dibaca semua sama dia. Kalau pas lagi datang tuh dari Bandung, kita ke toko buku diskusi tentang buku ini, psikologi money bagus deh. Yang Sapiens juga bagus nih Bi karangan ini. Udah pokoknya diskusi tentang buku dah. Kita pernah sampai ke yang di Serpong itu beli buku udah jutaan, 1-2 keranjang gede itu.
Saya cuma mencontohkan secara pelan-pelan. Duduk aja, saya di depan depan anak saya baca buku. Emang saya hobinya kan baca. Dibaca bukunya udah, dia mau ikutin apa nggak apa-apa. Saya mencontohkan dulu, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? 66 hari, Fit. Saya ingin nanya juga, tapi tadi mengenai Anchor itu, Mas Dokter. Heeh. Gimana pertanyaannya? Lupa. Lupa, ya udah ntar lo deh. Nah, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain depan anak kita dan juga kepada anak kita. Itu penting banget. Apapun apresiasinya, walaupun kita minta tolong hal yang kecil pun, ya, atau dia menerima sesuatu, ucapin terima kasih itu penting. Kalau menurut Andri Wongso mah ngurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan imun. Ketika kita menerima ucapan terima kasih dari orang lain, ya. Misalnya saya kalau di lift tuh ada OB mencatin lift sederhana, tapi saya selalu ucapin terima kasih. Nggak pernah saya nggak ngucapin terima kasih sambil menepuk bahunya. Nggak pernah saya. Nggak harus saya ketemu dia terus terima kasih. Mungkin ucapan terima kasih saya sederhana aja, tapi itu bisa membuat gairah hidup dia hari itu juga. Ada orang yang ngucapin terima kasih. Nah, mengajarkan anak itu pertama untuk menghargai orang lain, menghargai diri sendiri dan bersyukur. Jadi, terakhir kapan Bunda ngucapin terima kasih kepada anak? Untuk hal yang kecil, apapun yang besar. Apapun minta tolong, dia mengerjakan sesuatu yang baik, ucapkan, jangan sungkan-sungkan terima kasih ke anak. Luar biasa dampaknya. Nah, ini ya sentuhan nih, lihat nih. Di kulit kita tuh ada 1672 meter per 1,6 meter lah luas kulit. Setiap sentinya tuh ada ribuan saraf, ya. Saraf itu menyentuh kepada otak kita tuh. Jadi kalau di zaman kata Nabi itu usap anak yatim segala macam, itu salah satu juga untuk membuat rasa bonding ikatan. Kenapa sih kita harus meluk misalnya anak waktu kecil habis tidur sering dipeluk segala macam? Kalau kita mau buat bonding dengan anak kita, itu akan merilis hormon oksitosin di otak anak yang menyebabkan perasaan cinta, tenang, kasih sayang. Kalau kita misalnya eye contact aja ya, ketemu orang gitu ini, itu bisa ada kayak hormon kalau kita ketemu kan jadi tenang, jadi senang. Itu sebenarnya itu dari hormon oksitosin namanya. Kalau kita muncul rasa cinta itu. Kenapa sih saya sama ngeliat orang itu kayaknya jadi pengen rasa suka? Itu sebenarnya karena ada hormon itu. Nah, untuk kita supaya terjadi bonding sama anak kita, walaupun anak kita remaja peluk. Ya, berapa satu peluk. Jangan sampai nggak dipeluk. Mau dicium, peluk aja. Itu beda banget. Oksitosinnya muncul. Nabi itu sama anaknya selalu mencium. Ya Rasulullah, sering nggak sih Anda meluk cium? Sering banget saya. Hampir tuh. Fatimah itu kalau mau nyelang tidur dicium dulu sama Rasulullah itu. Rasulullah ke rumah Fatimah dulu kan, kamar sebelahnya kan, belakangnya itu. Datang dulu lihat Fatimah dicium itu segala macam. Wow, itu bondingnya sama Nabi luar biasa Fatimah. Luar biasa. Jadi Fatimah aja yang sudah gede tuh, yang sudah punya anak, Nabi masih cium loh. Fatimah itu keningnya tuh dicium. Setiap hari menjelang tidur loh Fatimah itu. Selama Nabi masih ada tuh dan ada dekat Fatimah, ke rumah Fatimah dulu cium keningnya tuh. Kita tuh, anak remaja kita hampir nggak pernah dipeluk sama kita. Udah gede tuh, peluk. Mau berangkat, mau apa, dicium, dipeluk. Apapun, siapapun. Anak kita mau udah laki-laki, mau apa, kita peluk. Itu menunjuk, nah itu terjadi bonding. Karena adanya hormon oksitosin. Nah, how to beat rapo. Rapo ini kan bahasa Prancis. Rapo. Kalau kita jadinya ada rapot gitu kan. Sebenarnya rapo itu keakraban lah, jembatan untuk supaya kita dekat. Jadi kita tuh kenapa sih anak itu kayak nggak mau dengerin pendapat kita, nggak mau, itu karena nggak adanya rapo, nggak ada keakraban. Jadi tanda kita misalnya anak itu nggak mau nurut perintah kita itu karena nggak
ada kedekatan dengan kita. Kita tuh kayak ada hierarki antara orang tua dengan anak. Ya. Nah, gimana sih ngebentuk yang namanya rapo pada anak? Selain tadi sentuhan, biasakan ngomong sama anak itu tatapan mata. Jangan nggak tatap mata. Mau nyuruh mau apa, jangan nggak ditatap. Nah, tadi itu ada selain tadi pelukan, oksitosin juga ketika kita sama-sama melihat anak kita itu, walaupun dia duduk tetap. Jadi kayak menyamakan frekuensi antara kita dengan anak, nggak ada hierarki. Nah, dengan cara bertatapan mata dengan anak. Lah anak mah boleh lagi. Anak mah mahram kali Bu. Mbak Wit. Ya. Nah, ini menyamakan frekuensi dulu tuh dengan tatap mata tetap. Kadang-kadang kalau mau ngelihatnya itu di matanya, ya di matanya gitu. Sama udah diem, nah kita itu udah frekuensi udah sama tuh, ya. Nah tuh, kalau kata Dokter Nerissa ini dari US nih. Kontak mata berpengaruh pada keterampilan bahasa ketika anak berusia 2 tahun, mempengaruhi keterampilan motorik halusnya tuh. Bayangin tuh. Udah oksitosinnya bondingnya kebentuk, motorik halusnya pun kebentuk dengan cara menatap mata anak kita. Jadi kalau nasihatin anak itu, tatap dulu. Senyum tatap dulu. Itu nyamain frekuensi dulu. Jangan langsung babu. Wah, udah langsung ngomong udah ngatain ibunya. Nah, tatap mata dulu anak kita gitu kan. Nah, udah. Baru kita ngomong, ya. Ya kita gitu. Nah, yang kedua untuk membangun rapot itu, kita tuh ada namanya matching atau mirroring. Nah, orang tua kan harus bermain. Ya kalau kayak gini nih, kalau saya mau lagi negotiation sama seseorang, saya harus menyamakan posisi nih. Ya saya duduk, dia duduk itu. Dia posisinya begitu, saya ikutin tuh. Saya buat mirroring dulu. Itu membangun connection. Tanpa disadarin, kita itu bisa tahu empati anak kita. Jadi kalau anak kita duduknya begini, duduknya misalnya posisinya begini, kita ikutin posisi dia. Jadi dengan kita tahu dengan posisi dia itu kan sebenarnya posisi tubuh dia itu mencerminkan suasana emosi dia. Itu jadi ketika dia duduk begini, emosi lagi begini, gini. Nah, kita samakan dulu tuh, mirroring dulu tuh, matching. Begitu kita mirroring, ternyata kita dapat rasa empati pada anak kita tuh. Oh, begini suasana hatinya. Jadi, bayangin ya, ada nggak orang yang lagi depresi, jalannya tegap sambil mukanya senyum? Nggak ada kan? Pasti orang depresi itu tunduk, ya, nggak ada senyum, tunduk banget. Nah, kita tuh samakan frekuensi dulu tuh. Jadi kita bisa samain gerak. Nah, kalau orang ngomong kan supaya ada ini, misalnya topik kesamaan nih, misalnya siapapun akan suka ngebicarain dengan apa yang dia cintai. Kalau kita misalnya ketemu sesuatu bicara tentang anak, itu anak senang. Apalagi orang itu saya tanya anaknya dan saya dengerin pendapat anak. Oh, anakku cerita, itu senang banget tuh. Itu membangun kenyamanan dulu tuh. Nah, dengan anak itu ya ikut gerakan dia dulu tuh. Nanti kita dapat empatinya. Jadi kita nggak marah-marah dulu tuh. Oh, tahu nih kondisi anak tuh lagi begini nih. Baru kita ngobrol, tanya, segala macam. Nah, itu namanya mirroring atau matching dalam hipnoterapi. Jadi jangan buru-buru ini. Atau kita juga mau ngomong anak, kita mainlah bersama tadi itu. Bersama kita main sepedahan, main apa. Itu bondingnya kebentuk banget. Anak tuh langsung nyaman tuh. Baru kita ngasih message nasihatnya. Jangan langsung tiba-tiba dang nggak bisa. Jadi tanda resistensi itu tanda lack of rapport. Jadi resistensi anak ngebantah nggak mau dengerin orang tuanya itu tanda kita lemahnya di sisi keakraban. Rapport itu. Nggak ada connection antara kita dengan anak kita. Jadi samain dulu pembicaraan topik. Tadi kamu gimana sekolahnya? Nggak usah inilah. Ngomongin topik tentang dia sukanya apa dulu. Ya, anak remaja paling banyak sukanya tuh. Ya udah, kita ngomongin tentang mainan mobil ini, cerita dulu nih. Nabi itu waktu ketemu Aisyah tuh. Aisyah pendiam itu kata Aisyah. Nabi itu pencuri hati yang ulung. Begitu depan Aisyah, dia cuma cerita tentang kuda terbang aja tuh. Oh, ini kuda terbang nih gini. Aisyah baru ngomong tuh pertama kali tuh. Itu Nabi bagaimana ngebuat raponya itu dengan membahas kesamaan topik tentang mainan Aisyah. Anak kita pasti punya tuh topik-topik menarik segala macam. Nah, itu kita bangun dulu tuh.
Bangun koneksi dari mulai tatapan mata, dari seringnya kita memeluk, dan buat mirroring dengan anak kita. Apalagi kalau dia lagi sedih, kita berempati dengan melakukan kesamaan gerak. Kita bisa dapat empatinya. Karena suasana hati itu tercermin dari gerakan kita. Fisiologi tubuh kita itu tercermin, ada reflektor dari suasana hati kita. Pak, kalau suami karena surang main sama anak remaja ya. Ini sama ayahnya ya, Pak, kalau suami kurang sering main sama anak-anak remaja. Ya gimana Pak, karena ayahnya suka baca. Aku belum paham nih pertanyaan apa nih. nanti di lisan aja pertanyaannya ya. Apa sih, aku belum paham pertanyaan soalnya. Belum nangkep message-nya. Apa? Nah, oke, lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tadi? Sampai sini dulu. Apalagi anak sudah saya Boleh dia. itu dibaca pelan-pelan, Mister. Kenapa? Dari Ibu Ita itu bisa dibaca pelan-pelan. Kalau suami Ya. kurang sering main sama anak, itu gimana? Suami kurang Jarang rapo tadi sama anak gitu. Gimana, Pak? suaminya ikut parenting dulu. Parenting dulu suaminya. Nanti kan direkam Sukanya nih. baca berita di HP pulang kerja. Nanti direkam nih ya. Nanti minta videonya aja ke Mbak Ina ya. Nanti sama-sama dengerin pas suaminya ada kesempatan. Gimana Mbak Ita? Kayaknya Pak, anak-anak udah remaja. Nah, tetap dia tuh manusia juga. Dia itu gini, kan saya bilang naluri anak udah remaja itu. Nyaman itu teman, tidak nyaman tuh musuh. Udah gitu aja naluri anak tuh gitu, sama semuanya. Jadi kalau dia akhirnya cerita kepada orang lain karena tidak ada kenyamanan di orang tuanya. Buat dia nyaman untuk bercerita. Jadikan kita sebagai teman, sebagai partner, sebagai best friend dari anak kita. Kurang lebih gitu. Ya, lanjut ya. Nah ini seperti teman, nggak ada hierarki, nggak boleh ada hierarki, apalagi udah remaja, nggak ada hierarki. Untuk tempat-tempat tertentu iya ada hierarkinya, tapi untuk diskusi untuk apa kita hargai anak kita. Jangan tadi jadi toxic parent yang mau menang sendiri, bawa pendapat yang paling benar. Padahal orang tuanya udah nggak update tentang informasi-informasi terbaru, ya. Nah ini kita... Nggak jaim lah, Mister. Kenapa? Nggak jaim sama anak. Iya, jangan jaim lah. Jaim. Nah ini nih ya, kita masuk ke auto suggestions ya. Ini di jam 9:30. Mau terusin lagi atau gimana nih? Takut pada tidur nih nggak? Ya, masih banyak nggak Mas Ben? Masih banyak nggak? 76. 76. Tapi ini terakhir dulu deh, sedikit lah deh, sedikit lagi nih. Jadi gini. Biar nggak nanggung gitu loh. Iya ini tunggu ya. Nah kita lihat ya. Gelombang otak kita ini secara besar kan ada 4, delta, theta, alpha, beta. Beta ini kalau kita lagi aktivitas biasa nih, sekarang nih kita lagi dengerin nih beta nih. Mulai relax, kemudian di alpha. Mulai udah amat relax banget ya, tapi belum tidur nih, belum deep sleep, itu di theta. Delta. Tidur dalam delta. Kita itu sebenarnya kalau mau tingkat sugestibilitas tinggi itu di mana sih? Itu di theta, di gelombang theta. Di gelombang yang relax banget. Nyaman banget gelombangnya. Itu kondisi-kondisi kita relax itu kondisi-kondisi seperti apa sih? Ya bener-bener relax tapi nggak tidur. Itu baru sugesti. Jadi kondisi yang nyaman, tenang. Kalau bahasa agama namanya khusyuk, ya. Khusyuk itu kita berkomunikasinya bukan hanya fokus, tapi cuma satu arah doang. Kalau orang-orang meditasi kan nyebutnya dengan mengamati nafas, inhale, kemudian exhale. Dengan begitu aja kita masuk ke gelombang theta tuh. Jadi menikmatin, tapi di satu titik fokus, bukan fokus doang. Nah itu kalau bahasa agama kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara ihsan, itu namanya khusyuk, itu namanya kondisi theta.
Kita tuh sehari-hari seperti itu, beta, alfa, theta. Kondisi anak-anak itu banyaknya di alfa dengan theta tuh. Kalau kita sendiri umumnya adalah di beta, sehari-hari kita di beta nih. Tapi kalau udah lagi dengerin sesuatu yang enak gitu, nah itu kita alfa, bisa ke theta juga. Nah, ini siklus tidur kita nih ya. Ini kita tidur anak dan kita dan anak juga. Ini ada mulai light sleep, udah mulai ya lilir-lilir lah, apa ya bahasa Indonesia, lilir. Kemudian udah mulai tidur sampai tidur dalam nih. Tidur dalam kemudian kita mimpi. Mimpi itu namanya rapid eye movement. Ditandai dengan kayak kelopak mata tuh lagi bergerak cepat. Itu sebenarnya kita lagi mimpi. Orang nyebutnya rapid eye movement. Jadi matanya itu ketek-ketek itu sebenarnya orang lagi mimpi. Nah, itu kita tuh siklus yang di deep sleep itu ya. Itu per jam itu rata-rata. Kalau ketemu jam 11, nanti ketemu jam 12, jam 1. Nah, kalau kita mau ngasih sugesti ke anak ya, anak itu umumnya 1 jam. Jadi, misalnya, Adi udah tidur nih ya. Kita mau ngerubah nih, anak kita kok takut matematika atau apalah. Trauma apa segala macem, nggak bisa dinasihatin apa segala macem. Di 1 jam itu, ibunya jangan tidur dulu, ibunya tidur duluan sini. Ibunya tidur duluan, anak itu masuk ke deep sleep di N3. Di N3 itu mau ke delta, tapi masih belum theta menjelang delta. Anak goyangkin kepalanya ke kiri ke kanan, tanya dia, kalau ngerespon itu dia masuk ke gelombang theta. Ya, itu sugestibilitasnya sangat tinggi sekali. Itu lakukan apapun yang ibu inginkan. Mulai besok kamu apa? Mulai besok kamu ngaji, mulai besok kamu jadi anak yang baik. Ngerubah rekonstruksi yang salah, baik itu inner child wound atau belief system yang salah pada anak, itu pada jam-jam ini. Lakukan ini mau 66 hari, umumnya 30 hari aja udah luar biasa dampaknya. Menurut pengalaman saya, itu 30 hari luar biasa dampaknya. Tapi ibunya harus disiplin. Jadi ingat ya, 1 jam pertama, nih tidur nih. Ini tidur jam 9, jam 10 nih. Oh, oke, ini udah masuk ke deep sleep. Tapi lihat nih matanya gerak nggak? Kalau matanya itu nggak bisa. Itu kalau lagi itu namanya rapid eye movement. Kita jangan sampai yang ada gerakan mata itu, diam. Gerakin nih, respon nggak? Kalau nggak, masih gerakin lagi pelan-pelan gitu. Jangan dilakukan ini pada suami ya. Apaan lo? Katanya gintar. Digaplok kayak ibu. Goyangin kepalanya kanan kiri. Oke. Baru kita ngomong. Kamu apa? Kamu anak pintar sebenarnya apapun. Skripnya yang baik jangan pakai negatif pertama. Terus yang kedua, yang mudah dimengerti anak. Jangan anaknya misalnya gitu. Anaknya bahasanya apa, ibunya bahasanya apa. Itu nggak dimengerti oleh subconscious dia. Dimengerti. Misalnya anak belum belajar apa, kamu harus menjadi anak yang apa? Waduh apa? Otaknya belum nyampe. Menggunakan bahasa yang sederhana yang dimengerti kira-kira oleh subconscious anak. Lakukan itu maksimal 30 hari itu luar biasa dampaknya. Ibu maunya apa? Anak suka apa? Anak apa? Atau ibu pernah minta maaf, kesalahan. Ibu pernah melakukan kesalahan yang mencederai hati anak, maafin mama, segala macam. Nah, kayak gitu, itu lakukan di yang jam-jam itu. Ini buat yang mengubah luka batin ya, salah satunya iya. Itu pokoknya merubah belief system. Jadi informasi kan gini, kita punya kepercayaan yang salah, kemudian ketika besar, difilter. Sebenarnya filter itu tujuannya baik, bahwa kita tidak gampang diubah oleh orang lain. Itu ada namanya critical area atau otak analisis kita. Sehingga dianggap yang di dalam itu sudah benar. Karena kita pakai ada critical area-nya, critical vektornya. Ketika kita lagi posisi theta ini, critical area-nya, otak analisisnya itu terbuka. Jadi apapun yang kita omongin itu bisa masuk ke subconscious-nya. Nah, nanti ditutup lagi tuh pada waktu bangun. Nah, tiba-tiba kan dia jadi berubah itu karena dia punya informasi baru di area yang namanya subconscious itu, pikiran bawah sadar itu yang jadi akhlak kita, jadi karakter kita. Itu di situ.
Dibukanya di situ. Jadi mau merubah inner child wound-nya bisa, apapun sebenarnya bisa selama kita tadi itu menggunakan bahasanya anak dan tidak ada negative statement. Ya kira gitu. Mbak Wita yang nanya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, teman-teman masih ada pertanyaan? Setengah, Takut udah pada tidur setengah 10 nih. Mana? setengah 10. Berarti kita hanya bisa bicara di sebelum repeat eye movement itu aja, Mister. Iya betul. 1 jam sih umumnya, Mbak. Dia jadi gerakin aja kalau responnya. Nah itu udah. Berarti anak itu udah masuk ke teta tuh. Boleh tuh kita ngasih tahu. Gitu. Itu batas usianya berapa itu? Berapa aja sebenarnya. Tapi kalau ke suaminya pelan-pelan ngomongnya. Apaan sih, Mbak? Belum tidur lagi suaminya. Suaminya. Bebas Kalau aja sih Mister sebenarnya. praktekin ke istri nggak? Bisa itu. Tiba-tiba kenapa istri jadi nurut gitu kan. Ini suatu nih kayaknya nih. Bisa itu sebenarnya. Jadi itu nggak ada batas usia. Cuma ya kalau remaja perantan aja setahun. Gitu. Oke, Mister. Oke, makasih Mas Ben. Ada lagi teman-teman? Masih slide berapa Mas Ben? Aku udah capek sih aku nyebar. Enggak, berarti maksudnya masih ada mau ada statement Masih juga nggak? ada 14 lagi sih. Enggak nih, 78, 12 lagi nih. Boleh kamu terusin kalau pada masih kuat. Masih Nggak, udah kuat. Lanjut. kayaknya mau Udah nggak kuat tuh, lanjut besok aja. Iya. Ya, ya oke. Aku juga capek tuh. biar bangun subuhnya. Mas Ben, Eh, tadi katanya banyak pertanyaan Ita yang belum dijawab. apa tuh? Coba Ita apa? Ita dari mana sih Ita? Dari Aceh. Oh dari Aceh ya, Mbak Ita gimana Mbak Kayaknya Ita? udah kejawab deh. Yang mana coba nih? Kayaknya udah kejawab yang tadi kan mengobati inner child. Tadi kan udah Pakai tidur. Yang mana lagi? Tolong Coba betulin. di scroll dari atas pertanyaannya. Coba. udah sih Mbak kalau menurutku. Mana Itanya coba ngomong nih Mbak Ita. Mana nih? Lumayan, Mbak. Mana Mbak Itanya ya? Yang mana sih Mbak Ita? Halo Mbak Ita. Kalau menurutku sih udah, kayak ini kan anaknya kelas 1 SMP. Nah, Ah, lebih banyak mendengarkan dulu kan. ah. Buat bonding dulu tuh tadi caranya tuh. Posisi duduk, posisi apa? Ayahnya Pak, ayahnya nih suruh ikut parenting. Ini buat yang mengobatin luka batin iya. Berarti kita ngomong aja pas waktu iya Pak dia ikutan teman. Maksudnya gini. Oh iya, kita harus ini. Jadi dia tuh sebenarnya kayak nyari role model lain kalau nggak ada role model kita. Kita harus ngebangun role modelnya gitu. Jadi kalau dia lebih ngedengerin pendapatnya orang lain, itu berarti nggak ada bondingnya. Jadi lack of bonding itu, resistensi itu terjadi karena lack of rapport kita. Jadi mulai sekarang pelan-pelan jangan merubah langsung ini, ngebangun connection dulu dengan anak. Kalau udah ngebangun connection dengan anak itu gampang. Jadi resistensi itu karena lack of rapport. Itu teorinya tuh dari dunia psikologi NLP itu lack of rapport itu artinya resistensi. Jadi kalau misalnya anaknya itu mau ngomongin apa, kita bangun connection ya. Jangan transfer negative emotion kepada anak. Gitu. Kalau kita udah marah dulu, yang ketangkep mama jahat. Mama nggak mau ngertiin dede, mau ngertiin kayak gitu, yang ketangkep. Jadi mulai sekarang pelan-pelan bangun rapo dulu keakraban dengan anak. Itu Mbak ini. Baita. Lanjut besok aja. Oke. Mbak Aditya Yamin ya. Oke. Sampai ada pertanyaan lagi? Situ. Ada Mbak Leni nih. Mbak Leni gimana kabarnya Mbak Leni? Ada Mbak Leni, ada Mbak Beta, ada Mbak Oh Eda, ya. banyak ada Mas Yudi tadi. Nah, iya. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ada PR saya itu sebentar ya, jelasin tentang
Mana sih tadi tuh? Ini kan yang mana sih ya? Mana tadi ya? Bukan deh. Bukan ini. Tadi mana sih sampai slide berapa ya saya? Berapa tadi? 76 kan. Jadi PR-nya ini nanti ngebangun yang DNA, DNA-nya, terus record DNA-nya, terus kemudian learning style, sama yang personality. Ya, learning style ini penting soalnya. Personality juga treatment anak itu seperti apa sih dengan personality tertentu, gitu. Karena kita nggak bisa samain. Ya kira gitu ya teman-teman. Ya, gitu. Oke, Ah, terima kasih. ya sama-sama. Kita silakan Mbak Nat tutup ini. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Sebenarnya berarti masih ada 12 lab lagi yang praktik, ya itu malah sesi praktek ya, kayak tadi kan hipnoterapi, kemudian masih ada 3 lagi ya Mas Daniel berarti ya. Itu mungkin kita lanjutkan di next step, di next time lagi kalau kita bisa ada kesempatan untuk bertemu lagi. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Mas Ben tadi ada yang nanya, slide-nya nanti akan dibagikan kah? Boleh, tapi bentuknya PDF ya. Oke, Soalnya itu kan rencananya mau kita buat buku ya Mbak Na ya. nah. Nggak apa, jadi nanti PDF-nya kita bagikan. Ya, Oke, seperti ya, itu ya. ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Makasih Mas ya Iden, Mbak sama-sama. Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.